Nah, mengapa kita perlu meningkatkan penguasaan kosakata? Karena salah satu penyebab dari sulitnya membaca teks berbahasa Inggris itu adalah karena di dalam teks yang harus kita baca itu terdapat banyak sekali kata-kata baru atau kata-kata yang tidak kita ketahui artinya, ya, sehingga ya kita seperti membaca teks asing semuanya, yang kita tidak mengerti apa artinya dalam bahasa Indonesia. Dan itu penyebab utama mengapa membaca teks bahasa Inggris itu menjadi. Nah, kita lihat di sini, ya, uh, ada bacaan, ya, yang saya anggap, ya, saya duga ini sulit, ya, dipahami, ya, karena banyaknya kata-kata baru atau kata-kata sulit di dalam bacaan ini, ya, seperti yang saya tandai dengan cetak tebal, ya. Seperti di sini ada covered, extensive, occurred, ya, recognize, ya, foreign, deposited, ya, melting glaciers misalnya, recognize, ya, lalu reduce, walls, U-shape, valleys, ya, sculptured, landscape, polish. Nah, ini saya duga, saya kira bagi sebagian besar mahasiswa ini merupakan kata-kata sulit, sehingga bacaan yang walaupun hanya satu paragraf ini sulit dibaca, ya. Nah, ini bacaan yang juga, ya, saya ambil dari materi TOEFL, tapi tidak akan sesulit yang tadi karena saya duga di sini sedikit kata-kata sulitnya, ya, seperti yang saya tandai dengan cetak tebal, ya, hanya colorless, ya, remove, ya, itu di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua ada mixed, ada dried, ada stored, ya. Ini tentang blood plasma. Nah, saya duga ini lebih mudah dibaca daripada yang tadi. Nah, ini juga saya ambil dari bacaan TOEFL, ya, dan saya perkirakan ini lebih mudah lagi dibaca karena saya duga hanya satu kata baru atau kata sulit di sini, yaitu photovoltaic. Ini tentang solar energy, ya, apalagi di sini, ya, ada tanda kurung, artinya kata yang ada sebelum tanda kurung solar energy sama dengan kata yang ada di dalam kurung. Ini dugaan saya, ya. Nah, lalu bagaimana kita mengatasinya, ya, uh, kekurangan penguasaan kosakata. Nah, yang pertama harus kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu menguasai high frequency words, ya. Ya, high frequency words dalam bahasa Inggris ini adalah kata-kata yang sering muncul, sering kita jumpai ketika kita membaca teks bahasa Inggris, dan juga, ya, ketika kita menyimak atau berbicara tentang bahasa Inggris. Nah, high frequency words ini, ya, ada tingkatannya, ada yang 1000, 2000, 3000. Minimal kita harus menguasai yang 1000, dan kata-kata ini sudah ada di buku yang dibagikan kepada mahasiswa. Itu letaknya di bagian paling akhir, ya. Kata mulai dari kata pertama, yaitu the, itu yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris, ya, dan kedua and, dan seterusnya sampai ke kata yang 1000, ya, 1000. Nah, tetapi tidak semuanya baru, ya, saya kira, karena kata-kata yang 1000 ini juga sudah dipelajari oleh mahasiswa sebelum, ya, menjadi mahasiswa, malah, ya, ketika di SMP, SMA ini sudah dipelajari, sudah sering dibaca di dalam buku ajar bahasa Inggris, dan mungkin juga sudah sering digunakan oleh guru, ya, ketika mengajar bahasa Inggris, ya. High frequency words adalah kata yang sering dijumpai, sering digunakan, ya, dan
ini wajib dikuasai oleh mahasiswa kalau memang ingin bisa membaca teks bahasa Inggris ya. Walaupun yang 1.000 kata ini sebetulnya tidak cukup ya, karena akan ada lagi kata-kata yang di luar high frequency words, yaitu kata-kata yang dikelompokkan ke dalam kelompok academic words ya. Jadi kata-kata yang sering dijumpai di kampus ya, di mata kuliah, yang bersifat umum juga tetapi tidak masuk ke dalam kelompok high frequency words. Nah, ada lagi kata yang istilah-istilah khusus bidang ilmu masing-masing ya. Mungkin mahasiswa sudah sering mendengar atau membaca istilah itu ya, karena dia sering membaca teks berbahasa Inggris sesuai bidang ilmunya ketika kuliah di S1 ataupun ketika bekerja ya sebagai guru mengajar, ya ketika melakukan uh, professional development ya, sehingga harus membaca buku, harus membaca artikel dalam bahasa Inggris ya. Walaupun tidak begitu paham, tapi yang istilah bidang ilmu itu jelas guru itu akan menguasainya ya, karena sering ketemu ya. Lalu ini kata high frequency words yang 200 ya, kalau yang tadi yang 100. Lalu ini harus dipelajari oleh mahasiswa, dan apabila ada kata yang baru ya, baru dikuasai, baru dijumpai dan baru tahu artinya, itu sebaiknya dibuatkan dituliskan ke dalam sebuah kartu kata ya, namanya kartu kata ya, word card ya, untuk mengingat ya, arti kata tersebut di dalam kalimat. Ini contohnya kata seandainya ya, kata between ini merupakan kata baru ya, bagi seorang mahasiswa ya, maka sebaiknya ini dibuatkan ke dalam kalimat ya, baik kalimatnya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ini saya contohkan di sini. Rumah saya terletak between rumah Pak Abdul dan rumah Ibu Nuryana. Nah, itu kalau kalimatnya dalam bahasa Indonesia, sementara kata betweennya tetap dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga kalimat itu ya, ketika dibaca berulang-ulang akan mengingatkan mahasiswa terhadap arti kata between. Nah, kalau bisa berbahasa Inggris ya, atau mencari di kamus, itu akan lebih baik lagi ya. Nah, jadi kalimatnya menjadi my house is between Pak Abdul's house and Ibu Nuryana's house. Ya, jadi tujuannya sama, yaitu berlatih ya, mengingat arti kata between di dalam kalimat. Karena mengingat arti kata di dalam kalimat lebih mudah daripada mengingat arti kata itu ketika kata itu tidak di dalam kalimat atau berdiri sendiri. Contoh berikutnya through ya. Kalimatnya I enter my house through the front door ya. Saya memasuki rumah saya melalui through pintu depan. Jadi ini hanya sekedar mengingat arti kata through saja, dan ini semestinya dilakukan oleh mahasiswa terhadap semua kata baru, semua kata yang baru dijumpai ya, atau kata sulit.
Jadi berikutnya ya, uh, nah ini tambahan ya, tambahan tadi dari kata-kata yang berakhiran shen, lalu kita dapatkan kata kerjanya seperti observation, observe, explanation, explain, conclusion to conclude, collection itu collect, ya, pollution itu pollute, dan banyak lagi kata-kata ini, ada sekitar 40 atau 50 aktif. Nah, cara berikutnya untuk menambah penguasaan kosakata kita adalah dengan menambahi kata yang sudah kita kuasai, uh, khususnya kata kerja dengan akhiran er atau or. Nah, sehingga kita mendapatkan sebuah kata benda yang menunjukkan artinya adalah uh, yang mengerjakan. Bisa berupa orang atau tidak. Seperti di sini ada kata read menjadi reader, ya, read membaca, reader pembaca atau orang yang membaca atau alat yang membaca. Begitu juga dengan calculate menghitung, calculator adalah mesin penghitung, jadi bukan orang. Ya. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk banyak kata kerja yang sudah kita kuasai. Ya, teach menjadi teacher, educate menjadi educator, write menjadi writer. Jadi setiap kata kerja yang kita punyai, yang kita kuasai, bisa ditambahkan dengan akhiran r, ya, kebanyakan akhiran r atau sebagian kecil dengan akhiran or. Nah, begitu juga dengan akhiran is, akhiran ian, akhiran an, dan akhiran n. Ya. Jadi ini akhiran-akhiran yang ditambahkan pada kata sehingga kita mendapatkan kata baru, ya, yang menunjukkan arti pelaku, ya, baik berupa orang atau tidak. Akhiran berikutnya yaitu berupa akhiran ik, ya, yaitu seperti ada menjadi kata sifat, base menjadi basic, science menjadi scientific, natural, ya, nature menjadi natural, akhiran al di sini, ya, akhiran digit menjadi digital, lalu ada akhiran os, danger menjadi dangerous, number menjadi numbers, ya, expand menjadi expensive, action menjadi active. Jadi ini membentuk kata sifat dari kata benda dengan hanya menambahkan akhiran ik, al, os, dan if. Nah, kalau akhiran ini atau kata-kata ini berupa kata-kata baru bagi kita, dengan mengenali akhirannya kita bisa mengetahui bahwa ini adalah kata
Berikutnya akhiran yang juga produktif ya, yaitu full ya, berarti full of, banyak, careful dari care ya, hati-hati ya, sering hati-hati atau banyak hati-hati ya. Lawannya adalah less. Kerja. Nah, berikutnya ini akhiran. Ya, kalau tadi sorry, ini awalan. Kalau tadi akhiran, ini awalan. Ya, jadi awalan juga membantu kita menambah penguasaan kosakata kita, ya, karena dia menambah arti pada sebuah kata kerja. Awalan re itu menambah arti lagi, ya, again. Ya. Nah, dalam contoh misalnya rewrite ya, menulis kembali. Pre, before, sebelum, prehistoric. Post, after, post war, setelah. Anti atau anti ya, against, menentang ya. Miss ya, wrongly, salah.